Halo rekan-rekan, selamat datang kembali dalam acara Bara Dita Ministry. Di beberapa tahun yang lalu, Ibu Rahmiati pernah menyampaikan satu tema yang sangat menarik dan saya rindu teman-teman bisa mendengarkannya. Apa yang kamu cari? Nah, apa sih yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini? Nanti kita akan bersama-sama belajar, karena itu buat rekan-rekan, kalau ada pertanyaan atau komentar tentang seputar dengan tema ini, silakan menuliskannya di kolom komentar. Mari kita saksikan. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Topik ini muncul pada waktu saya membaca Injil Yohanes pasal yang pertama. Ini adalah transisi dari Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, di mana Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk sekarang ikut Tuhan Yesus, tidak ikut lihat dia lagi. Lalu pada waktu murid-murid ini datang kepada Tuhan Yesus, ini yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka. Saya bacakan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 38. Yohanes pertama ayat yang ke-38, demikian bunyinya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti. Dia lalu berkata kepada mereka, jadi bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Setelah itu lalu mereka ikut Tuhan Yesus ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus bertanya? Saudara, kalau saudara perhatikan setelah ayat ini, lalu Tuhan Yesus langsung masuk ke Yohanes pasal yang ketiga, itu berbicara tentang hidup yang kekal. Di situ firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Jadi Yohanes berbicara tentang penulis ini berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar yang mengaruniakan. Jadi firman Tuhan langsung membicarakan tentang hidup yang kekal sebagai karunia dari Allah yang mengasihi manusia, dan karunia itu diberikan di dalam melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya melihat tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena begini, saudara. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jelas sekali diberitahu, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia itu terfokusnya kepada Tuhan. Ya, nah makanya tidak heran kalau setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di mana fokus beralih dari Tuhan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia ini, dari yang kekal kepada yang sementara, maka firman Tuhan mengatakan di Kolose bahwa setelah manusia ditebus, manusia harus kembali memikirkan yang di atas, bukan yang di bumi ini. Intinya fokusnya kembali kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri maupun kepada dunia ini atau kepada kesementaraan, tetapi kepada kekekalan. Nah, makanya saudara kita lihat di sini, pada waktu ada orang ikut Tuhan Yesus harus memastikan bahwa orang itu ikut dengan alasan yang benar. Atau Tuhan Yesus menghendaki orang ikut dia dengan alasan yang benar. Makanya setelah Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Kita lihat firman Tuhan ini, alurnya saudara, lalu dijelaskan tentang kasih Allah yang begitu besar, mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan Yesus, supaya orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Di ayat yang berikutnya, ayat 18, dikatakan supaya mereka ini tidak binasa, atau orang yang percaya ini tidak binasa. Nah, tapi kenyataan kalau saudara perhatikan di Yohanes pasal yang ke-6, karena setelah itu memang dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memberi makan orang. Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat apa sih sebenarnya kebutuhan orang? Kita ini selama hidup di dunia ini punya banyak kebutuhan, gitu kan ya, saudara ya. Makanya jelas sekali di Injil Matius pasal yang ke-25, Tuhan Yesus pernah bilang begini, ya, bahwa Tuhan mau dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang telah ikut Tuhan Yesus, ini melakukan ini. Karena di situ dikatakan waktu memilah antara kambing dan domba, pengikut Kristus yang setia dan yang tidak, yang sebenarnya dan yang tidak. Di Matius 25 dikatakan di ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
sehingga ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi kita lihat di sini berbicara tentang ada berbagai macam orang dengan berbagai macam kebutuhan. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang itu datang kepada Tuhan, jangan fokusnya di situ. Nah, karena makanya kita lihat di Yohanes pasal yang ke-6, setelah Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, membuat 5 roti dan 2 ikan, cukup memberi makan ribuan orang, lalu orang-orang kan terus ikut Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26, lalu Tuhan Yesus bilang gini, saya tahu kenapa kamu kesini. Kamu kesini dengan alasan yang salah. Yaitu kenapa? Kamu kesini itu soal roti. Setelah Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa manusia tidak butuh roti, bahwa manusia tidak butuh air, bahwa manusia itu tidak butuh pakaian, bukan itu poinnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-27, tapi fokus kita jangan kepada hal yang sementara. Di sini Tuhan Yesus mengatakan demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi dengan kata lain, di sini Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu datang kepada saya, harus dengan alasan benar, sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yaitu dia apa? Dia mau melepaskan kita dari murka Allah. Dia mau supaya saudara dan saya kembali hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Lalu bagaimana saudara kita melihatnya dengan lalu apakah saya tidak boleh memiliki kebutuhan yang wajar dibutuhkan oleh manusia yang masih hidup di dalam dunia ini? Jelas sekali, saudara, Tuhan tidak mengingkari bahwa kita ini butuh makanan, kita butuh minuman. Tapi kalau saudara perhatikan firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dia sebagai pencipta, dia memelihara ciptaannya. Lihat bunga bakung, katanya yang di padang. Lihat burung-burung yang terbang di udara. Itu semua dipelihara penciptanya. Kalau bunga saja dipelihara, kalau burung saja dipelihara, apalagi manusia, ciptaan yang khusus, yang spesial, diciptakan berdasarkan gambar Allah, pastilah Tuhan akan pelihara. Memang betul, saudara, di tengah kehidupan dunia yang sekarang tidak ideal lagi, maka ada saatnya kita itu merasakan satu hal yang semestinya kita membutuhkan, tapi kita tidak mendapatkannya. Contohnya, saudara, Paulus itu mengatakan, saya tahu apa artinya lapar, saya tahu apa artinya telanjang. Jadi dia mengalami kehidupan yang di tengah dunia yang tidak ideal ini adalah dengan sebab akibat yang ada, kita berhadapan dengan satu realita yang tidak nyaman. Tapi tetap, saudara, Tuhan mengingatkan bahwa tujuan kita ikut Tuhan Yesus, jangan terfokus kepada yang sementara. Makanya kalau kita teruskan ya, saudara, di Injil Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya datang untuk memberikan kepada kamu hidup. Hidup yang berkelimpahan. Tapi bukan berkelimpahan pakaian, bukan berkelimpahan makanan, bukan berkelimpahan air, saudara. Bukan lalu hanya sekedar bebas, tidak dipenjara, bukan hanya sekedar bebas dari sakit penyakit, itu bukan berbicara tentang hal yang dibatasi oleh hal-hal seperti itu di dunia ini. Tetapi di sini berbicara tentang hidup kekal yang di firman Tuhan mengatakan, lihat ini saudara, saya akan bacakan dari Yohanes 10 ya, ayat yang ke-28. Sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan begini, domba-dombaku, ayat 27, mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mengikut dengan alasan yang benar. Karena domba datang, karena tahu Tuhan Yesus datang adalah untuk menebus mereka. Saudara, Tuhan Yesus kasih makan orang, iya. 5 roti dan 2 ikan, dia beri makan orang. Tetapi kita lihat, ada saatnya Tuhan juga tidak selalu memberi makan orang. Nah lalu kalau bicara tentang ada orang sakit Tuhan sembuhkan, ya Tuhan Yesus sembuhkan.
Tapi kalau kita perhatikan seperti di kolam Bethesda, tidak semua orang yang ada di situ, lalu Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau saudara perhatikan, apakah Tuhan memperhatikan orang-orang yang dengan segala kebutuhan ada di sekelilingnya? Iya. Tetapi apakah Tuhan selalu melakukan itu? Tidak. Karena apa, saudara? Karena memang tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk membereskan relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita memiliki relasi yang benar kembali. Makanya Tuhan menghendaki bahwa orang yang mengikut Dia betul-betul sadar untuk apa dia ikut Tuhan Yesus. Nah, makanya kenapa di sini Tuhan mengatakan, kalau domba-dombaku, kalau orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan alasan yang benar, maka dikatakan di sini, dia akan mendengar suaraku. Domba-domba ini akan mendengar suaraku, dengan kata lain, domba dan gembala ini jadi nyambung, saudara. Dia tahu, domba tahu, Tuhan Yesus datang, anak Tuhan tahu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus saya. Bagi saya segala-galanya pada saat saya kembali hubungan saya pulih dengan Tuhan. Bagi saya adalah segala-galanya pada saat saya kembali boleh terlepas dari murka Allah. Saya kembali boleh memiliki relasi yang benar dan saya kembali boleh hidup sesuai dengan tujuan saya diciptakan. Makanya ini merupakan penghiburan yang sangat besar bagi seorang anak Tuhan yang dengan alasan yang benar mengikut Tuhan. Pada saat firman Tuhan mengatakan begini, lihat saudara ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti tidak akan binasa. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, tapi selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus dengan alasan yang benar, ini merupakan segala-galanya bagi kita. Pada saat Tuhan mengatakan bahwa saya akan berikan kamu hidup yang kekal. Saya datang kepada Tuhan Yesus karena saya rindu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saya rindu untuk terlepas dari murka Allah. Tuhan Yesus mengatakan, oke, saya berikan itu. Dan itu merupakan hal yang pasti. Dan tidak akan ada yang menggoyahkan kamu lagi. Tidak akan ada yang memisahkan kamu lagi dari kasih Allah. Tidak akan ada yang merebut kamu lagi. Itu adalah satu kepastian. Karena saya telah menggantikan kamu. Saya telah menanggung murka Allah bagi kamu. Sehingga kamu akan terlepas dari murka Allah pada saat kamu percaya kepada saya. Dan itu pasti. Dan lalu Tuhan akan terus berserta dengan kita. Tuhan terlibat dengan kita sehingga pada saat kita dipulihkan menjadi ciptaan yang baru, kita kembali hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan akan terus bimbing kita. Tuhan terus sertai kita untuk kita selalu hidup sesuai dengan tujuan ilahi itu. Jadi kita lihat saudara, kalau itu tujuan kita datang, sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu mencari yang terhilang. Mencari bukan terpenjara secara fisik, tapi terpenjara oleh dosa. Yang bukan lapar dan haus akan hal yang sementara, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang yang bukan sakit secara jasmani, tetapi yang menyadari dia sakit secara rohani. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan membebaskan kita. Tuhan, makanya dia katakan, saya adalah roti hidup, bukan roti yang hanya mengenyangkan sementara, tetapi roti yang akan memuaskan diri kita sampai kepada kekekalan. Nah, jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan alasan itu, maka kita lihat saudara, kita akan dipuaskan. Kita akan merasakan suatu hidup yang berkelimpahan, karena semuanya itu dipastikan dan dijamin oleh Tuhan. Tapi kalau kita datang dengan alasan yang salah, kita datang karena kita ingin roti, kita karena kita ingin diberi minum supaya kita tidak haus lagi, maka nanti saudara pada saat itu tidak terjadi, karena di tengah dunia yang tidak ideal ini kita datang kepada Tuhan karena ingin sembuh dan kesembuhan itu tidak terjadi, maka saudara dan saya akan kecewa. Karena ada saatnya Tuhan memang intervensi, ada saatnya memang Tuhan tidak intervensi. Kalau saudara mendengarkan di rekaman yang sebelumnya, yaitu tentang mujizat, maka saudara akan pahami ini. Maka penting sekali, saudara dan saya, kalau betul ikut Tuhan dengan alasan yang benar.
Karena kalau tidak, saudara dan saya akan kecewa. Dan pada saat saudara dan saya akan kecewa, dan lalu saudara meninggalkan Tuhan, ingat, yang rugi adalah saudara dan saya, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh kita, kita yang butuh Dia. Makanya kenapa kalau kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-6 itu, pada waktu orang banyak itu meninggalkan semuanya karena mereka datang mau roti, lalu ternyata nggak dikasih, lalu bicara tentang roti hidup, tentang kekekalan, padahal mereka fokusnya di dunia ini, sedangkan Tuhan mengajak fokusnya kepada Dia. Lalu ribuan orang itu pergi meninggalkan. Lihat, saudara, Tuhan langsung bilang gini kepada murid-muridnya yang sisa 12 ini, Tuhan nggak bilang, kalian jangan pergi ya, nanti gimana nih saya? Enggak, saudara. Tuhan bilang, kalian nggak mau pergi juga. Ini penting sekali bagi saudara dan saya. Tuhan, kalau kamu mau ikut Tuhan, Tuhan mau kita ikut dengan alasan yang benar. Kalau tidak, Tuhan tidak mau saudara dan saya ikut Dia dengan alasan yang tidak benar. Mungkin pertanyaan ini adalah untuk saudara dan saya juga. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan bertanya pertanyaan yang sama. Apakah yang kamu cari? Saya harapkan jawaban kita adalah Tuhan, saya mencari Tuhan. Saya rindu Engkau menjadi juru selamat saya. Saya rindu untuk saya kembali boleh menjadi ciptaan, menjadi gambar Allah, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya. Amin. Penjelasannya yang begitu singkat dan begitu tepat jelas bagi kita malam hari ini, mempertanyakan apa yang kita cari. Dari penjelasan Ibu tadi mengingatkan bahwa kiranya kita datang kepada Tuhan Yesus dengan alasan yang benar. Karena sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan yang benar, yaitu membebaskan kita dari murka Allah, membereskan hubungan kita dengan Allah, dan memberikan hidup yang kekal. Dengan demikian, sangat luar biasa penjelasan ini, dan saya berharap kita semua diberkati. Dan ada beberapa pertanyaan lewat Instagram dan juga WhatsApp yang masuk. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari dehat.ina. Karena tadi kita membahas, ada tadi Ibu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup yang kekal. Dia memberikan pertanyaan demikian. Kekekalan itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Tolong. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apa itu kekekalan? Yang pasti kalau bicara soal waktu, berkaitan dengan waktu, kekekalan itu adalah selama-lamanya. Nah, tidak ada batasnya, gitu kan ya. Kalau dibandingkan dengan kesementaraan, maka itu 1 banding tak terhingga. Ya, itu kalau berkaitan. Kalau berhubungan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau baca misalnya di Yohanes 3 ayat 16, di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu berkaitan dengan apa? Dengan kita kebinasaan, kita ditimpa murka, karena kalau saudara baca di Yohanes 3 ayat yang ke-18, di situ dikatakan demikian. Saya bacakan ya buat saudara ya, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, itu kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi firman Tuhan di sini berbicara tentang hidup kekal itu adalah kita berada di dalam status di mana kita terlepas dari murka Allah pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menanggung murka Allah bagi kita. Dan kita yang kedua, kita memiliki kembali relasi yang benar. Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu adalah orang yang melawan Allah. Tidak suka segala sesuatu tentang Allah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, akarnya dia yang mau jadi Allahnya. Nah, dia yang mau jadi Allahnya, jadi dia yang atur semuanya. Semuanya standarnya jadi saya. Nah, sekarang pada saat manusia
telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kekal itu selain kita terlepas dari murka Allah, relasi kita kembali benar dengan Tuhan, dan yang selanjutnya adalah di mana hidup kita ini, fokus hidup kita kelola sedemikian rupa adalah hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Makanya kenapa kalau saudara baca di Wahyu, pada waktu Tuhan Yesus datang yang untuk kedua kalinya, dan yang fokusnya di situ adalah pada saat itu, untuk selama-lamanya tidak ada godaan lagi. Relasi kita akan terus baik dengan Tuhan. Kita akan terus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap dari diri kita. Dan kita tahu terus kita diperkenan oleh Tuhan. Dan itu adalah segala-galanya. Itulah hidup yang kekal. Terima kasih penjelasannya, semoga yang bertanya puas dan terjawab. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua dari saudari atau Ibu Israel Sinaga ya. Di sini ada pertanyaan. Bekerja untuk sesaat maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke. Yang tadi itu berbicara saya bacakan tadi dari Injil Yohanes itu ya, yang jangan bekerja untuk hal yang sementara. Maksudnya begini, bukan kita nggak boleh kerja, kita harus kerja karena ada firman Tuhan yang mengatakan kalau nggak kerja jangan makan, gitu kan ya, dalam arti bahwa ya kita itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang memang biasa di dalam dunia ini di mana kita ini bekerja. Nah, itu di sini itu berbicaranya adalah ayat itu mengatakan jangan fokusnya ke sana. Kan ya? Karena sebagai anak Tuhan, kita ini pada waktu bekerja itu menyadari bahwa seluruh alam semesta dengan segala isinya ini adalah milik pencipta. Saudara dan saya adalah pengelola. Sebagai pengelola ini, maka kita ini mengelola miliknya Tuhan. Dengan satu fokus adalah menyenangkan hati Dia, memuaskan hati Dia. Sebagai perintah, ya kita cinta Tuhan, kita mentaati perintah Tuhan. Nah, Tuhan mau fokusnya itu bukan di kerjaannya. Karena apa? Kita itu fokusnya harus yang punya kerjaan itu, bukan di kerjaannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di sini mengatakan bahwa kita itu jangan hidup untuk terfokus supaya kita bertahan di dunia yang sementara ini. Kenapa? Karena ini lewat, saudara, nantinya. Justru fokus kita, jerih lelah kita itu harus berjerih lelah untuk hal yang sifatnya kekal. Karena yang sementara dibandingkan yang kekal ini, 1:3 enggak. Bayangkan bagaimana kalau kita fokusnya di sini, kita nggak mikirin nih yang kekal, apa? Kita ini hanya mikirin sama seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh itu, saudara ya, yang Tuhan katakan bahwa orang itu terus dia kerja, dia pokoknya asal di dunia ini dia puas, dia bisa menikmati segalanya. Tuhan bilang, oke, terus saya panggil kamu pulang sekarang. Kamu mati meninggalkan dunia ini. Terus gimana? Nah, apakah saya siap untuk menghadap pencipta? Untuk hidup sesuai dengan aturan main pencipta di dalam kekekalan. Nah, hati-hati itu ya. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan bekerja untuk yang sementara. Itu maksudnya adalah fokusnya jangan di situ. Sehingga kita lalu tidak peduli Tuhan, kita tidak mempersiapkan diri untuk hidup di dalam kekekalan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh tadi yang saya jelaskan. Terima kasih penjelasannya, semoga yang menanyakan diberkati dan puas dengan jawaban. Satu lagi pertanyaan, kita sudah menuju pada pukul 19.26, tidak terasa. Ada begitu memang banyak komentar yang setuju dan diberkati melalui penjelasan dari Ibu. Dan saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga pada malam hari ini. Mau tanya, mengapa tawaran dunia lebih menarik? Bagaimana agar kita fokus dengan apa yang Tuhan harapkan? Mohon penjelasannya, Bu. Tentu saja menarik, saudara-saudara, oleh karena memang pada waktu kita jatuh ke dalam dosa ini, kan tujuannya adalah untuk memuaskan diri sendiri. Kita yang jadi Tuhannya, dan kita yang mencari adalah yang nyaman buat saya. Nah, dunia ini menawarkan untuk
apa yang nyaman buat saya. Makanya, karena apa? Karena kan si jahat kan firman Tuhan mengatakan peperangan kita nih melawan si jahat yang seperti singa, meraung-raung, mencari celah untuk menjatuhkan kita. Tentu dia menawarkan, sama kan pada waktu iblis ini mencobai Tuhan Yesus, kan ditawarkan nih loh seluruh dunia, gitu kan ya. Nah, tapi kita lihat bahwa sebagai anak Tuhan, maka perspektif kita akan menjadi berbeda. Seharusnya apa yang dahulu itu adalah segala-galanya, yang dikejar oleh orang-orang yang memang fokusnya di saya dan di dunia ini, maka kita aduh menarik sekali ya semua. Tapi kalau saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru, maka perspektif kita seharusnya berubah. Dan tentu saja perubahan ini harus disertai dengan apa? Kita diformat ulang oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, setelah Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita hidup ya, hidup bagi Dia dan berhenti hidup untuk diri sendiri. Lalu di ayat yang ke-16 dia bilang, mulai saat itu, setelah kita dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus, mulai saat itu saudara dan saya tidak menilai manusia diri sendiri menurut ukuran dunia. Kita tidak menilai Tuhan Yesus menurut ukuran dunia. Karena kalau kita menilai manusia menurut ukuran dunia, ya kita menilainya begitu. Dari kita punya apa, bisa apa, mencapai apa, makin banyak punyanya kita merasa makin senang, makin tinggi mencapainya kita merasa senang. Jadi apa yang ditawarkan dunia, standar dunia itu yang kita ambil. Nah sekarang, tapi kalau sudah di dalam Kristus, kita tidak menilai lagi begitu. Tadinya kita datang ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus juga memenuhi kemauan kita, memuaskan hati kita dengan segala harta dan segala apa kenikmatan dunia ini. Sekarang enggak, sekarang standarnya Tuhan. Makanya kita datang ke Tuhan Yesus seperti tadi yang kita renungkan bersama dengan alasan yang benar. Makanya seperti Paulus mengatakan, pengenalan akan Kristus adalah segala-galanya. Semua yang lain adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Perspektif berbeda, perspektif berubah pada saat saudara dan saya sudah menerima Tuhan Yesus dan menjadi ciptaan baru karena anugerah Tuhan. Sekian. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Semoga yang bertanyakan tadi ini diberkati dan puas dengan jawaban. Ada komentar dari Facebook. Ibu, saya menyadari bahwa kehidupan rohani manusia perlu digembleng terus loh Bu. Mungkin maksudnya seperti ini ya, agar kita ikut Tuhan dengan tujuan yang benar dan mulia. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Sebenarnya ini tadi Ibu sudah menegaskan bahwa biarlah kita datang kepada Tuhan dengan tujuan dan alasan yang benar. Ini sudah terjawab tadi dan kita sudah menunjuk pada pukul 19.30, memang begitu banyak komentar dan pertanyaan dari rekan-rekan yang setia mengikuti Bara Digital Ministry ini. Dan karena waktu yang sudah selesai, bersyukur sekali kita akan menutup. Terima kasih kepada Ibu Rahmiati yang sudah menjelaskan topik malam hari ini, apa yang kamu cari. Biarlah masing-masing kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, saya secara pribadi terberkati. Biarlah motivasi kita, yaitu dengan tujuan yang benar, mengikut Tuhan. Baik, ada pokok doa nanti Ibu, tolong nanti didoakan. Leo Putra dari Kalimantan Tengah, di sana sudah terjadi banjir, nanti boleh didoakan oleh Ibu Rahmiati sebelum kita menutup di dalam doa. Besok kita kembali akan bersama-sama live kembali jam 19 tepat atau jam 7 malam seperti ini dengan topik yang berbeda. Bagi semuanya yang sudah menyaksikan malam hari ini, dipersilakan lebih senang hati besok kembali kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan supaya semakin hari kerohanian kita terus diisi oleh firman Tuhan sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga boleh menyaksikan di YouTube, di Facebook program ini dan semuanya kami ucapkan terima kasih. Kepada Ibu dipersilakan untuk menutup di dalam doa dan mendoakan. Tadi ada beberapa saudara kita di kolom komentar Instagram. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami memohon
Ampun Tuhan, kalau selama ini kami datang kepada Tuhan dengan alasan yang salah. Kami lebih mementingkan, kami lebih terfokus kepada hal yang sementara yang ada di dunia ini dibandingkan kepada hal yang kekal. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan kepada kami untuk kami fokus bukan kepada yang di bumi ini, tetapi yang di atas, di mana Tuhan ada. Ya Tuhan, teluslah jaga hati kami, kuasailah pikiran kami, supaya kami terus boleh terarah kepada Tuhan. Supaya segala jerih lelah kami ini, kami lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga semuanya tidak menjadi sia-sia. Ya Tuhan, di tengah dunia ini yang tidak ideal ini, kami berhadapan dengan berbagai macam realita kehidupan yang tidak nyaman. Khususnya untuk saudara kami yang ada di Kalimantan, yang ada banjir di sana. Ya Tuhan, kami menyadari di tengah dunia yang tidak ideal ini, oleh karena kami juga yang tidak ideal. Yang bisa jadi kamilah juga yang menjadi penyebabnya, yang tidak mengelola dunia ini sebagaimana seharusnya. Namun Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di sana. Kiranya Engkau berbelas kasihan, dan kiranya Engkau juga yang akan menggerakkan anak-anak Tuhan yang lain, yang untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menolong orang-orang yang sedang berada di dalam kebanjiran ini. Ya Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, yang masing-masing di dalam pergumulan mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Hamba sungguh mohon Engkau menyatakan diri kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka boleh menyadari bahwa Tuhan akan terus memelihara hidup mereka. Ya Bapa, biarlah mereka tetap konsentrasi hanya untuk terfokus kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pada saat situasi dan kondisi tidak ideal di sekeliling kami, ya Tuhan, biarlah kami tetap terarah kepada yang kekal, bukan yang sementara. Biarlah kami tetap puas pada saat Tuhan menjamin relasi kami dengan Tuhan tidak akan pernah terputuskan lagi. Bahwa Tuhan menjamin tidak akan ada apapun yang akan memisahkan kami dari kasih Allah. Biarlah di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kami bisa menetapkan semua adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Tuhan, hamba mohon. Karena hamba menyadari tidak mudah. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan topang anak-anak-Mu ini. Tuhan kuatkan anak-anak-Mu ini. Tuhan teguhkan mereka satu persatu di tengah situasi pada saat ini yang kami sedang hadapi. Kami serahkan hidup mereka satu persatu, diri mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu sekali lagi dan semua para setia yang ikut program ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok hari.